Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam anak-anak. Di sini akan menjelaskan tentang pecahan yang kemarin sudah dikasihkan beberapa minggu ke belakang, tugas-tugas ya. Di sini akan menjelaskan kembali, siapa tahu ada yang belum paham, dan apabila nanti kurang mengerti dengan penjelasan Akang, boleh dilihat di Google, boleh dilihat di YouTube yang lain ya. Di sini akan menjelaskan tentang pecahan yang kemarin sudah diajarkan, karena ada beberapa yang belum mengerti. Kita akan mulai dari pecahan biasa ya. Nah, nanti kalau ada beberapa cara yang lain mungkin bisa kalian punya cara yang lain dari orang tua kalian atau dari Google, boleh dengan cara yang akan kasihkan boleh. Pertama, pecahan penjumlahan. Oke. Apabila misal contoh, langsung ke contoh saja ya supaya mengerti. 1/2 ditambah 3/2 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, maka hasilnya pun penyebutnya pasti 2. Ini 2, ini 2, dan ini pasti 2. Oke. Nah, yang atas tinggal dijumlahkan saja karena penyebutnya sudah sama. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4/2 hasilnya. Boleh disederhanakan, per itu sama dengan bagi. Jadi 4/2 itu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan ini hasilnya. Seperti itu. Kemudian 1/2 ditambah 5/3 sama dengan, nah ini tidak boleh dilangsungkan karena ini penyebutnya berbeda, harus di KPK-kan terlebih dahulu. Pertama, biar mudah, di sini tulis saja seperti ini. Pertama, penyebut ini dan ini harus di KPK-kan. Kalau belum tahu KPK, tapi kalian harusnya sudah tahu KPK ya, karena kelas 4 diajarkan EPB dan KPK. Dikalikan saja, 2 kali 3 berapa? 6. 6, dan ini pasti 6. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya. Ini kemudian dibagikan ke sini, 6 dibagi 2 berapa? 3. Kemudian dikalikan ke atas, 3 kali 1 3. Tulis 3 di sini. Kemudian yang ini 6 dibagi 3 ke sini ya. Ini pasangannya dengan ini pasangannya dengan ini. 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 kali 5 sama dengan 10. Karena sudah sama, tinggal ditambahkan yang atas. 3 tambah 10, 13/6. Boleh sederhanakan lebih bagus, boleh. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke pecahan pengurangan, sama saja dengan yang sebelumnya penjumlahan. Misal 1/2 dikurang 1/4. Maaf ya apabila tulisannya agak jelek dan kecil, karena ininya penyebutnya berbeda, bisa ditulis seperti ini. Kemudian 2 sama 4. Kalau belum tahu KPK boleh dikalikan, berarti 2 kali 4 yaitu 8. Yang udah tahu KPK, ini KPK-nya 4. Ya. Kemudian sama caranya dengan tadi penjumlahan. 4 dibagi 2 berapa? 2. 2 dikali 1 2. Kemudian 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 1 1. Jadi ke sini dibagi, hasilnya kemudian dikali, simpen di sini. Dari sini ke sini dibagi, hasilnya dikali, simpen di sini. Sudah sama, tinggal dikurangi yang atas. 2 kurangi 1 1. 1/4 jawabannya.
gitu. Kemudian sekarang merubah dari pecahan desimal dulu ke pecahan biasa. Pertama, contoh 0,5 sama dengan itu 5/10. Bisa lihat ya, ini di belakang koma ada berapa angka? Ada satu angka. Satu angka itu berarti menunjukkan 10. Jadi 5/10. Kemudian contoh lagi 0,25 sama dengan ini ada dua angka, berarti pernya berapa? 100. Dua angka berarti nolnya 2 gitu aja logikanya. Ini berapa angkanya? 25. 25/100. Kemudian 0,05. Ini ada berapa angka di belakang koma? Ada dua angka. Angka 5/100. Begitu ya. Kita lanjut dengan video yang tadi biar lebih beragam, warna biru sekarang ya tulisannya. 1,2 sama dengan ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, yaitu 10 berarti ya. Ini angkanya berapa? 1 sama 2 berarti 12. 12/10. Kalau sudah bisa sederhanakan boleh. Ini dibagi berapa? Coba bagi 2 dulu ya, dari terkecil dulu 2. Ini bagi 2. 12 bagi 2, 6/5. Oh, ternyata udah gak bisa lagi karena 5 itu bilangan prima. Berarti jawaban 6/5. Gini juga boleh kalau belum bisa disederhanakan. Ini juga bisa disederhanakan, ini juga bisa disederhanakan ya. Seperti itu. Apabila kurang mengerti boleh nanti komen atau japri aja lewat WhatsApp. Seperti itu. Pecahan biasa ke desimal. Nah, biasanya yang sering Akang ajarkan itu anak-anak, kalian sudah pasti mengerti tentang bagi kurung ya. Misal 1/2 itu seberapa angka desimalnya? Biasanya 1 dibagi 2. 1 bagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Di sini tamat 0, di sini tamat 0. Jadi 10 dibagi 2 berapa? 5. 5 kali 2 10. Ulangi, habis 0. Jadi jawabannya 0,5. Misal lagi 1/4 sama dengan 1 dibagi 4. 1 bagi 4 nggak bisa, tamat 0, tamat 0, 10 bagi 4 berapa? Yang mendekati 3 kali 4 12, terlalu lebih. Nah, berarti 2 kali 4 8. 10 kurangi 8 2. Nah, tambah 2 bagi 4 bisa tambah lagi 0. Di sini tidak usah ditambah 0. 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 20 kurangi habis. Jadi jawabannya 0,25. Seperti itu. Apabila kurang paham, bila ditanyakan. Pokoknya dengan cara apapun boleh, kalian boleh lihat ke Google, boleh lihat ke YouTube yang lain, boleh tanyakan ke orang tua dengan cara yang lain. Yang penting nanti hasilnya sama, prosesnya juga bagus. Kemudian apabila ada penjumlahan atau pengurangan dari pecahan biasa dengan pecahan desimal, ya nanti lihat perintahnya. Apabila perintahnya harus dengan hasil desimal, maka didesimalkan semuanya. Apabila hasilnya harus pecahan biasa, ya pecahan biasa semuanya. Atau bila tidak ada perintahnya, misalnya seperti 1/3, 1/3 misal dikurangi 0,1. 1/3 itu biasanya kalau didesimalkan itu susah.
Jadi rubah saja 0,1-nya ke pecahan biasa. Jadi 1/3 dikurangi 1/10. Gitu aja. Ya. Kemudian contoh lagi. 1/2 ditambah 0,4 sama dengan, boleh nih, ini rubah dulu ke pecahan biasa. 1/2 ditambah 4/10 ya. Jadi sama dengan, karena ininya berbeda ya, bisa seperti ini tadi yang sudah diajarkan. Ini di KPK kan dulu, boleh dikalikan. Kalau dikalikan berarti 20 20 20. Kalau di KPK kan ini 10 10 10 10 bagi 2 5 5 kali 1 5. 10 bagi 10 1 1 kali 4 4. 5 tambah 4 9 9/10. Oke. Kemudian boleh dirubahkan ke desimal. Misal contoh 1/2 itu dirubah ke desimal. Tadi caranya 1 dibagi 2 itu, atau dengan cara yang lain berarti 0,5 ditambah 0,4 sama dengan, tinggal gini aja, 0,5 0,4. Awas ya, kalau penjumlahan desimal seperti ini, komanya harus sejajar pengurangan dan penjumlahan ya. Contoh 0,25 dikurangi 0,5 dikurangi 0,25 ya. Gini ngitungnya 0,25. Nah, seperti ini. Penjumlahan juga sama, sejajar. Oke. Harus sejajar. 0,5 tambah 0,4, 5 tambah 4 9. 0 tambah 0 0,9. Ini juga kalau didesimalkan 9/10 itu adalah 0,9. Jadi sama saja. Mengerti sampai sana? Contoh lagi. Misalnya hasil harus desimal 3/5 ditambah 0,2 dikurangi 1/4 dengan 3/5 itu dengan cara yang tadi, apabila didesimalkan itu 3 dibagi 5, maka hasilnya adalah, oke, boleh kalian potret kayak dibantu. 3/5, 3 bagi 5 nggak bisa, 0,0. 30 tambah 5 nah 6 kali 5 30, habis di 0,6 ditambah 0,2 dikurangi, nah 1/4 tadi sudah diajarkan 0,25. boleh dikotak ke bawah, 0,6 ditambah 0,2 tuh ditambah 6 tambah 2 8 0. Kemudian dikurangi 0,8 kurangi 0,25 25 dikurangi. Nah, di sini itu biasanya kalau dikurangi itu sebenarnya di sini tuh ada nolnya ya. Jangan sampai tulis aja 5. Di sini 8 kurangi 2 6. Itu salah. Kurang tepat. Jadi di sini ada 0 10. 0 kurangi 5 nggak bisa pinjam ke sini. Sisa 7. 10 kurangi 5 5. Ini sisa 7. 7 kurangi 2 5,0 udah 0,55. Kalau di sini yang enggak dibayang-bayangin 0, 5 aja turunin. Di sini 8 kurangi 2 6, di 0,65 itu kurang tepat. Jawabannya 0,55. Ngerti? Itu. Kalau misalnya harus di pecahan biasakan, berarti dipecah biasakan 3/5 ditambah 2/10 dikurangi 1/4. Nanti pecah biasakan. Nanti tergantung
bagaimana perintahnya. Atau kalau tidak ada perintahnya, bagaimana enaknya, seperti itu aja. Lanjut lagi dengan video berikutnya. Maaf ya banyak-banyak, mudah-mudahan kalian gak pusing. Sekarang pecahan biasa perkalian. Perkalian di pecahan biasa. Contoh 1/5 dikali 1/2. Ini paling gampang kalau perkalian. Tinggal dikalikan saja pembilang sama penyebutnya. 1 kali 1 1. 5 kali 2 10. 1/10 udah. 2/4 dikali 1/4. Tinggal dikalikan. 2 kali 1 2. 4 kali 4 16. 2/16 gitu. Nah sekarang kebagi ya. Ini bagi biasanya yang susah. Bagi, kalau bagi misal 1/5 dibagi 1/4. Nah ini dirubah dulu ke kali. Tulis seperti tadi penjumlahan dan pengurangan seperti ini. Dikali, bagi, rubah ke kali, per sama dengan. Nah 1/5 ini tulis lagi 1/5. Untuk 1/4 rubah penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, dibalik 1/4 dibalik jadi 4/1. Kemarin ada tugas ininya dirubah ke kali, tapi di sininya enggak dirubah ininya, harusnya dibalikkan. Oke, tinggal kalikan. 1 kali 4 4. 5 kali 1 5. Jadi 4/5. Seperti itu. Lagi cepet kurang mengerti. 1/2 dibagi 1/4 lagi. Sama dengan rubah ke kali. 1/2 tetap tulis, 1/4 dibalik 4/1. 1 kali 4 4. 2 kali 1 2. Boleh sederhanakan, 4 bagi 2 2. Ini. Mengerti sampai sana? Mudah-mudahan mengerti ya. Oke, cukup sampai di situ pembahasannya. Nanti setelah pembahasan ini di video selanjutnya, di part 2 ya. Video YouTube selanjutnya di part 2. Di part 2 ada soal PTS. Pembahasannya sampai sana. Jadi pecahan biasa, penjumlahan, pengurangan pecahan biasa ya. Kemudian desimal, pecahan biasa ke desimal, nanti ada pecahan perkalian, pembagian, sampai sana saja. Mudah-mudahan kalian gak pusing, tetap semangat belajarnya. Salam dari Akang dari kejauhan, mudah-mudahan kalian tetap sehat, dijauhkan dari corona, mudah-mudahan cepat hilang ya. Kalian tetap banyak minum, makan, istirahat yang cukup, dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan semangat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pijit gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.